kami hormati para asatidz, yang kami hormati para hadirin jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai di malam ke-18, dan insyaallah semoga kita semuanya bisa dikuatkan oleh Allah dan dimudahkan sampai di malam yang terakhir insyaallah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu di adab-adab tentang tidur. Nah, suatu tema yang mungkin penting bagi kita. Jadi di kitab Bidayatul Hidayah ada beberapa pembahasan penting yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya adalah yang pertama fungsi dari tidur, kemudian yang kedua adalah durasi waktu tidur, kemudian hakikat tidur itu sendiri, dan yang keempat ya adab-adab yang berkaitan dengan tidur. Yang pertama yaitu hakikat tidur. Hakikat tidur menurut Imam Al-Ghazali itu adalah simulasi kematian. Jadi ketika kita tidur memang dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya roh kita itu sedang dipegang oleh Allah, ditahan, bisa kembali dan bisa tidak. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya tidur itu seperti mati, dan bangun dari tidur itu seperti bangkit atau ketika kita hari dibangkitkan. Maka sehendaknya ketika kita tidur, maka kita harus berusaha untuk bisa melakukan tidur itu dengan niat yang baik, dengan adab-adab yang baik. Di antaranya yang beliau kemukakan adalah tidur dalam keadaan suci, tidur dengan membaca atau mengawali zikir-zikir, sehingga itu menjadi suatu amalan kita. Kalau kita nantinya diwafatkan oleh Allah, maka insya Allah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Kemudian selanjutnya fungsi dari tidur. Ini pernah disintir oleh Gus Baha dalam satu ceramah beliau, bahwasanya tidur itu bisa orang yang mau jadi wali, kata beliau, itu bisa dengan jalan tidur. Nah, ternyata di sini dijelaskan terkait dengan apa fungsi dari tidur. Di sini dijelaskan fa innan nauma ta'tilun lil hayah illa idza kanat yaqazatuka wabalan 'alaika fa naumuka salamatun lidinika. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya tidur itu sebenarnya adalah suatu hal yang sia-sia untuk kita perbanyak dalam kehidupan ini, kecuali illa idza kanat, kecuali kalau kita bangun kita itu justru bisa membuat kita berbuat maksiat, atau kita justru malah punya pikiran-pikiran yang negatif, atau kita merasakan sesuatu yang sengsara, maka tidur itu lebih baik, karena kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Kalau misalkan kita memperbanyak tidur tapi niat tidurnya itu hanya untuk mengistirahatkan badan, maka ya itu taktilun lil hayah, atau sesuatu yang itu merugikan kita dalam kehidupan. Nah, kemudian durasi tidur. Kata Imam Al-Ghazali, durasi tidur itu paling lama adalah 8 jam. Tapi beliau memberikan catatan
Ya, kalau bisa 8 jam itu harus diniatkan bangun tengah malam. Kemudian kalau tidak bisa ya, maka bangun sebelum subuh ya. Jadi 8 jam itu mungkin waktu kalau dari jam 7 setelah isya kira-kira sampai jam 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ya, kalau di Indonesia ya. Yang jelas adalah jangan sampai kalau misalkan kita memperbanyak tidur ya, bisa jadi kehidupan kita tuh kalau rata-rata orang 60 tahun diberikan umur, kalau kita tidur itu lebih dari 8 jam, maka yang terjadi adalah 20 tahun kehidupan kita itu hanya untuk tidur. Nah, terakhir sebelum kami tutup ada perkataan dari insya Allah dari Imam Syafi'i. Jadi beliau membagi istirahat malam itu ada 3. Qasamtul laila ila salasah, sulusun lirahatil badan. Ada sepertiga dari malam itu untuk mengistirahatkan badan. Kemudian sulusun lirahatil akli, sepertiganya untuk mengistirahatkan akal. Nah, mengistirahatkan badan itu dengan tidur, mengistirahatkan akal itu dengan belajar. Kemudian sulusun lirahatil qalbi. Kemudian yang ketiga adalah mengistirahatkan hati. Mengistirahatkan hati ini dengan cara beribadah. Maka sehendaknya ketika kita malam itu kita gunakan waktu itu dengan maksimalkan dengan 3 ini. Yang pertama adalah otak kita digunakan untuk belajar, kemudian hati kita digunakan untuk beribadah di sepertiga malam, kemudian yang sepertiga selanjutnya adalah untuk melakukan istirahat fisik atau istirahat badan. Nah, dengan itu malam kita akan menjadi lebih barokah insyaallah. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.